Masuk the Pirate Base. Download movie, musik, game segala macam diklik. Oke. Ini masuk browse torrent. Makanya torrent. Jangan pernah download yang porn, ini tidak baik. Oke. Ini ahli neraka banget. Parno. Masuknya yang e-book. Masuknya yang e-book ini. Ini perhatiin, ini bukunya perhatiin. Chemical Laboratory Safety and Techniques, Organic Chemistry Fundamental Concept, Handbook of Market Design. Parah banget. Ini buku-buku. Asal tahu ini satu buku harganya sekitar 100-200 dolar. Jadi sekitar 2 juta, 3 juta rupiah satu bukunya. Ambil semuanya. Saya sadis orangnya kalau udah kayak gitu, kalau udah ilmu saya sadis. Udah gitu saya sebarin, semua orang silahkan ngopi. Terus ya. Jadi kalau mau nyolong bisa. Cara nyolongnya gimana? Ini kan bentuknya torrent, bukan klik kanan download ya, bukan. Jadi tekniknya kira-kira gini. Ini misalnya saya pengen ambil yang ini ya, saya klik di sini. Kalau saya download ini, saya download torrentnya aja, belum bukunya. Klik download. Oke. Ini mah bukan ya. Saya biasanya caranya bukan gitu soalnya. Di rumah saya punya server sendiri. Bisa nggak ya? Coba kita lihat magnet. Oke. Nah kayak gini, dia langsung download sendiri. Open, ini ngedownload sih. Bentuk downloadnya kayak gini. Cuman ini saya makainya Linux, kalau dilihat ya. Ini bukan Windows ya. Jadi ini saya download pakai torrent. Jadi bukan downloadnya normal biasa. Jadi para penjahat itu emang downloadnya caranya pakai torrent kayak gitu. Terus ya. Tapi kalau di Windows torrent itu jadi kayak virus ya. Di kalau ya, anggap sama Windowsnya Windows antivirusnya akan deteksi sebagai Windows. Ya sarannya kalau bisa hijrah aja. Dari Windows pakainya Linux, karena jujur pada hari ini sebagian besar dunia usaha, terutama yang megang server beneran yang gede-gede, nggak pakai Windows. Makanya Linux. Kalau Anda perhatikan, Windows mulai pindah ke Linux juga kan? Ada WSL segala macam kan? Windows, Linux subsystem kayak gitu lah. Pada pindah ke Linux semua sih. Sekarang saya mau tanya, jumlah layar Windows sama jumlah layar Linux gede mana? Jumlah layar yang pakai Windows sama jumlah layar yang pakai Linux gede mana? Windows, yakin Windows? Yakin Windows? di Indonesia mungkin Windows. Enggak di Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah layar yang pakai Windows sama yang pakai Linux gede siapa? Di Indonesia juga termasuk. Pasti mikirnya Windows semua ya. Coba ngobrol sama orang Microsoft Indonesia, ngobrol sama orang saya yang ngasih informasi, saya bukan Nono, yang ngasih informasi orang Microsoft Indonesia langsung. Microsoft 01-nya Indonesia ngomong ke saya. Intinya saya waktu itu intinya gini, Microsoft Indonesia pengen ngerangkul Ono supaya masuk jadi Microsoft. Udah kayak gitu. Dia ngomongnya gini, no, 2/3 layar di dunia termasuk di Indonesia pakainya di dunia. Nah percaya? Sekarang saya tanya, pada pegang handphone semua. Handphonenya apa? Android. Android itu apa? Nah sekarang cara berpikir seorang developer, kalau kita bikin aplikasi, kan kita berusaha bikin aplikasi yang akan dipakai di banyak komputer kan? Lebih menarik Linux daripada Windows. Orang lebih banyak yang pakai Linux, terus ngapain kita bikin aplikasi Windows? Udah gitu Windows kan semuanya ditutup, ini nggak boleh. Linux itu buka semuanya, hidupnya enak. Nah kesalahan fatalnya kita berpikir bahwa semuanya Windows, padahal kenyataan hidupnya udah enak. Dan yang akibatnya ini tadi nih, contoh yang ini ya. Oh ini udah ke download nih. Udah ke download. Bego, coba kita lihat. Ada di mana nih dia? Biasanya di folder download sih. Ini dia. Ini udah masuk. Dapat. Bahasa Inggris semua. Jadi tadi yang 12 tera bahasa Inggris ya. Tapi itu kejadian sih
Waktu saya ngomongin kayak gitu, ada orang ngirim harddisk, terus saya copy, saya balikin tuh harddisk, terus dia ngirim email ke saya, oh no, nggak ada yang bahasa Indonesia. Terus ya, jadi kondisinya kayak gitu. Oke, ini tadi si security ini, coba kita lihat pengumumannya. Nih, kalimatnya eksplisit. Ini kalimat ini diambil dari CEO-nya security langsung. Jadi dia tinggal ke saya, no, saya butuh orang. Spesifikasinya ini. Spesifikasi pertama harus bisa Linux dan networking. Udah jelas. Kenapa dia sampai gini? Karena security adalah perusahaan yang bikin peralatan buat cyber security. Dan mereka adalah perusahaan yang dipakai oleh Mabes TNI, Polri, Kemhan. Termasuk intelijen. Makanya mereka yang bikin alat-alat itu. Pada saat kita bikin alat, kita tidak akan pakai Windows. Jelas. Kalau kita bikin alat, nggak akan pakai Windows. Kenapa kita nggak pakai Windows? Windows kita jadi tergantung Microsoft, urusan jadi berapa semua. Kalau Linux kita mandiri banget. Terus ya, ini indoktrinasi nih. Apakah personalis? Perhatian aja komputer saya mah komputer saya Windows kan bukan Linux banget saya. Parah. Kita lihat perusahaannya biar panas ya. Ini ilmunya nih. Ini silakan di copy. Terima kasih Pak. Thank you. Ini ilmunya ya. Oh, udah pernah lihat perusahaan digital? Udah pernah lihat perusahaan digital? Perpustakaan digital? Sudah pernah lihat? Udah? Kalau yang belum pernah lihat, ini namanya perusahaan digital ya? Masih bodoh. Jalan itu namanya harddisk. Ini habis lama sih 2 tera, udah lama. Kalau 2 tera yang baru udah lebih kecil-kecil, lebih murah jalannya. Ini zaman dulu banget, udah berapa tahun ya? 5 tahun atau 7 tahun di harddisk. Oke, kita akan colok. Nyala nggak? Nyala. Mudah-mudahan kedeteksi. Saya mau ngasih lihat perpustakaannya bentuknya seperti apa. Cara nyolongnya udah kasih lihat, saya kasih lihat dalamnya. Nah ini udah masuk. Oke. Ini kebetulan perpustakaan saya bentuknya kayak gini. Ini ada file ISO biasanya saya isi sama file-file CD-ROM yang saya butuhin. Contoh untuk PKJ di sini ada GNS3. Oke. Berapa orang di sini yang pernah pakai GNS3? Oh belum. Cuma pakai tracer aja. Pakainya pakai tracer doang. Kalau secara prinsip kira-kira GNS3 kayak pakai tracer, cuman masalah dengan pakai tracer kita jadi cuma Cisco doang ya. Iya. Kalau GNS3 suka-suka lu. Mau masukin mikrotik mau masukin apa, mau Ubuntu masuk semua di GNS3. Jadi saya pakainya GNS3 karena dia nggak tergantung apa-apa. Oke. Terus di sini ada kali Linux segala macam. Oke, saya akan coba ngasih lihat dulu perpustakaannya ya. Ini tadi ada GNS3. Terus di sini ada library 1, 2, 3, 4, 5. Di perpustakaan yang ini sebagian besar library nggak saya copy. Soalnya kalau saya copy semua totalnya sekitar 12 tera. Jadi saya ngopi sebagian kecil aja yang saya bisa bawa-bawa. Oke. Library 5 isinya buat kedokteran, nggak saya copyin, tapi itu banyaknya ilmu-ilmu kedokteran ada di situ dan kebetulan banyak sekali orang-orang yang nyolong buku kedokteran, saya ikut nyolong aja supaya orang kedokteran bisa dapat ilmunya. Jadi kalau pengen ngopi yang gede-gede silakan aja, kalau pengen ngopi kedokteran ya saya copyin juga silakan. Yang library 4 biasanya isinya kopian video-video saya di YouTube. Kayak sekarang kan saya lagi ngerekam juga, nanti saya upload ke YouTube, rekaman ini semua saya taruh di library 4 biasanya. Okay. Library 3 itu adalah kayak ilmu-ilmu murni, kimia, fisika, biologi, terus juga ilmu-ilmu yang tidak berhubungan sama dunia IT. Misalnya biologi, manajemen, ekonomi ada di situ semua. Okay. Termasuk ada satu folder yang isinya militer. Jadi buku-buku militer ada di situ, tapi nggak saya copy. Yang militer parah banget sih. Di dalam folder militer ada buku-buku tentang teknik membuat senjata segala macam ada. Bikin bom ada. Jadi kalau mau bikin jadi teroris ada, bukunya ada.
Kalau yang library yang ini, library yang satu ini adalah perpustakaan saya yang awal. Itu isinya buku-buku tulisan-tulisan saya sama buku-buku saya ada di situ. Tulisannya Ono yang dari buku saya sekarang ada di situ, slide-slide ada di situ. Yang kita butuhin library 2 ini. Nah, library 2 ini kalau kita lihat mudah-mudahan kebaca ya. Ada buku tentang misalnya ya, ini ada seluler, ada computational thinking, ada cyber security, kriptografi. Sorry, saya mau nanya dulu. Pada ngerti yang namanya computational thinking nggak sih? Apa baru dengar? Computational thinking udah pernah tahu? Baru dengar? Ada yang udah tahu? Ada yang baru dengar? Oke. Computational thinking ini ada di keputusan Menteri Mendiknas yang tanda tangan Pak Muhadjir. Dan computational thinking harus diajarkan di SMP. Dan juga informatika masuk itu materinya. Oh, harus diajarkan di SMP. Karena computational ini jadi dasar buat anak-anak buat belajar cara berpikir komputer. Saya kasih contoh ya, computational thinking ya. Jadi waktu kita ngajarin computational thinking, komputer tidak dipakai, dibuang jauh-jauh. Tapi kita ngajar anak-anak buat belajar cara berpikir seorang programmer. Anda bisa masuk ke kuliah saya di sini. Nah, kuliahnya mana tadi? Kuliah gue taruh mana tadi? Ini dia ya. Masuk ke dashboard. Di sini ada kuliah computational thinking sih sebenarnya. Nah, dan sambil nunggu, ini dia mulai masuk. Nah, ada nggak computational thinking? Lemot, servernya overload, banyak banget yang saya. Sambil nunggu lah, ini dia. Computational thinking. Oh, enggak. Oh, alah. Nggak ada. Data. Coba ya. Coba saya buka dua website. Satu lagi LMS, Ono Center, ORID/Moodle. Jadi dua. Ini semua free ya? Iya, benar. Yang LMS Ono Center sama ini juga free dua-duanya. Coba. Ini ada computational thinking kan? Saya akan search ya. Coba saya search, Ctrl F, Kompu. Ini ada computational thinking, ada. Jadi bisa diklik computational thinkingnya. Ini dia. Ini kalau kita lihat video-video YouTube isinya tidak ada ujiannya. Ini semua video YouTube menerangkan tentang computational thinking. Di sini juga ada harusnya isinya video YouTube sama sih di copy. Nah, sekarang saya coba. Ini percobaan ya, percobaan. Misalnya ibu jadi programmer ya, ibu ini jadi komputer. Oke, sekarang perintah dari saya. Coba programmer bikin program supaya komputernya sekarang. Gimana? Bingung kan? Iya. Ini komputer nih, programmer. Buat program komputer yang buat sikat gigi. Iya, kasih buat programnya dulu. Dikasih aja apa? Ya, Kasih aja ngobrol, kasih aja Gigi beneran nggak bisa dikasih aja. Gak bisa. Oh, nggak bisa, Mak. bilangin. Jadi harusnya gini bilangnya. Komputer, Bukan. Saya gigi ya. jangan nggak bisa. Ini komputer kenapa bisa gigi? Gak bisa megang. Nggak bisa. Bisa megang. Tolong dipikir baik-baik dan sama kita bahwa komputer itu benda yang paling powerful di dunia. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia harus istirahat tahapnya satu persatu. Iya. Ya kan? Nah, ini kita harus ngajarin anak SD atau SMP untuk ngajarin komputer untuk bekerja tahapnya satu-satu dan nggak boleh sampai apa ya miss, nggak boleh sampai loncat. Contoh, komputer jalan ke pintu itu, misalnya itu toilet, jalan ke pintu itu, sudah, buka pintunya, masuk ke dalam, ambil sikat gigi,
ambil odol. Tapi kan bingung kalau saya sama odolnya itu gimana cara buka odol ya nggak bisa. Jadi harus ambil odol dulu, buka odolnya, taruh tutup odolnya, pencet odolnya supaya keluar sedikitnya. Udah itu ambil sekali lagi bikin posisi yang seperti itu, tidak lurus, dipencet supaya satu-satu harus ditulis. Itu kalau kita tahu flowchart. Tapi anak SMP akan ngerti flowchart? Jangan tidak. Yang penting di anak SMP adalah bagaimana caranya kita berpikir runtut kayak gitu yang sebenarnya kalau kita kenal namanya flowchart. Tapi kan itu harus ditanamkan dari SMP. Dari SMP kita. Jadi itu computational thinking. Dalam computational thinking juga diajarin untuk melakukan klasifikasi atau klasifikasi kayak klasifikasi melihat pola. Oke. Sekarang saya coba ini guru-guru tahu programmer semua kan pasti sedikit ngerti lah. Oke ini hello world ya bikin hello world. Lihat pola ya. Satu tes. Cara melihat pola. Guru-guru semua itu bandel kayak bikin guru-guru pada stres. Coba kita lihat pola. Sekarang saya akan berhitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 8 9 10 sampai 200. Hitung semuanya. Bisa nggak bikin cara yang cepat buat hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 10 11 12 sampai 200? Gimana? Berapa? N tambah 1. N-nya apa? Menentukan. Jadi dibuka 1 tambah 1 2. Terus sampai 200 harus jumlah sampai berapa? Harus bikin cepat supaya 1 tambah 2 tambah 3 sampai 200 bikinnya cepat. Langsung keluarnya hafalannya. Bisa lihat polanya ya. Ada lagi yang lain? Gue paling demen nggak? Program dasar. Saling menyalahkan. Kita jangan berpikir akal. Langsung fungsi langsung. Kalau ini gimana? Coba. Pakai rus kebanggaan kayak gimana contohnya? Looping gimana loopingnya? Semua teori. Coba kita coba dulu ya. 1 tambah 2 tambah 3 sama berapa? 6. Coba 1 tambah 3 6 ya. 2 tambah 3 tambah 4. Dulu nggak kelihatan sambungannya ya. Nggak kelihatan polanya ya. Coba perhatiin ini. 7 sama 7 kita lihat ya. 1 sama 200 berapa hasilnya? 201. Coba kita 201 kan? Iya, Coba kita turunin 1 masing-masing. Di sini 2, di sini 199 dong. Coba dijumlah berapa? Coba ditulis 1 lagi. Tulis 1 lagi. Kelihatan polanya? Kelihatan. Bisa bikin algoritma. Tapi kok hari itu langsung fungsi lah. Itu harus diajarin ke anak SD sama SMP. Praktik ini namanya computational thinking. Ini bukan pelajaran programming, ini bukan pelajaran kayak gitu. Ini adalah pelajaran bagaimana cara berpikir, logik. Memang nanti kalau di level-level SMA itu namanya flowchart, apa, serang sama keren-keren. Tapi sini kalau logiknya nggak dapat, berubah aja. Lu pakai flowchart ya apa? Kalau logiknya nggak dapat, berubah. Ya. Dan jangan khawatir nanti ilmu-ilmu semua kalau udah masuk ke dunia ini Anda udah masuk sih sebenarnya, cuma kalau mau jujur Anda terlalu silatul mustaqim. Ngikutin petunjuk di kelas. Terus ngikutin
Asesor silapus bubar. Tapi tanpa dilengkapi dokumen. Iya, tapi dokumen lengkap. Akreditasi. Akreditasi cuma tuh kagak dapat nyawanya. Iya, Nyawanya nggak dapet. ISO akreditasi. Iya, yang dapetnya gituan doang. Nyawa nggak dapet. Kita berulang lagi. belajar lagi. Sebenarnya kalau yang punya semua itu sederhana Kita banget. bikin berangkat lagi, bukan belajar lagi, bikin berangkat lagi. Kita turun bikin berangkat lagi. Administrasi. Udah kayak gini udah mulai sialan. Iya Pak ya. Aduh, udah mulai sakit hati ya. Kalau saya kan udah terjun dan saya dari dulu nggak mau berurusan sama administrasi, akreditasi saya buang jauh-jauh ya. Akibatnya cara saya berpikir tidak seperti gimnasi. Saya berpikirnya betul-betul seperti apa yang ada di lapangan. Jadi lebih gampang. Orang lapangan kan siapa sih yang mau pikirin rumit-rumit kan nggak ada ya. Orang-orang tuh pikir simpel-simpel aja semua. Hasilnya kayak gitu. Dan simpelnya simpel banget. Gitu. Udah mulai kebayang ya cara berpikirnya ya. Ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih udah mulai pada nafsu. Hah? Triknya Triknya buat? untuk mendapatkan pikiran yang secara logik dan Komplit. kalian kan Iya. untuk Ini implementasinya pertanyaan paling susah. iya selalu Nih cerita Pak ini tadi ya. Cerita apa? Apa ini? Untuk dapat logika. Ini sambil direkam lah nggak apa ini. Ya. Pada pernah dengar yang namanya artificial intelligence, machine learning, deep learning, jaringan saraf tiruan. Pernah lihat, pernah dengar semua, pernah ngoprek. Halo, baru dengar aja teorinya doang. Belajar teorinya doang. Oke, belajar teorinya doang. Jaringan saraf tiruan. Jebol. Apa? Tak jebol. Nggak jebol. Sampai nggak jebol. Oke. Ini sekarang saya kasih contoh sederhana dulu ya. Contoh sederhana dulu. Soalnya tadi saya ngobrol. Pertanyaan sederhana dulu. Istilahnya sih keren ya. Jaringan saraf tiruan, kecerdasan buatan, machine learning lah, deep learning lah, apa istilahnya keren banget semuanya. Sekarang kita lihat. Kalau nggak saya kasih lihat di sini yang beneran lah. Saya kasih lihat di layar beneran. Oke. Wait. Gerak dia. Oke. Oke. Semua pasti suka masuk toko online kan? Toko online. Lazada Pak. Lazada. Iya, ada.